Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Hari ini tanggal 25 Desember 2025. IHSG untuk kemarin hari Rabu turun sedikit di 46,87 poin, di 0,55%. Jadi ini saya akan bahas beberapa quote dari Pak Win. Jadi yang biasa bikin konten itu ya. Nah, di sini itu ada tiga pengetahuan, ada tiga quote ya dari mereka. Pertama ada uang, kemudian yang kedua ada pengetahuan, ketiga ada waktu. Jadi antara uang, pengetahuan, dan waktu, kita ini ketiganya, kita itu tidak benar-benar menjadi orang yang dalam tanda kutip tidak punya. Karena biasanya kita itu paling tidak memiliki ketiganya ini. Nah, ini perlu saya bahas karena berhubungan juga dengan mindset investor atau mindset investasi yang menarik. Jadi dibilang begini, untuk uang, jadi kalau kita punya uang, kita punya pengetahuan, kita punya waktu, kalau kita mau mendapatkan uang, kita bisa memakai keduanya yang lain ya. Bisa memakai pengetahuan dan waktu. Ya, contohnya misalnya seperti ini ya, kita investasi. Kalau kita mau mendapatkan uang yang tepat, uang yang sesuai dengan target, maka kita bisa menggunakan pengetahuan dan waktu kita. Nah, pas waktu ngelihat video ini juga itu salah satu untuk menambah pengetahuan. Kemudian ada waktu yang dibuang ya, waktu yang dipakai, paling tidak memperhatikan dan seterusnya. Terus kalau kita pengen memiliki pengetahuan yang nomor 2, kita bisa pakai uang dan kita bisa pakai juga waktu kita. Artinya kalau kita mau berpengetahuan yang baik, itu bisa menggunakan uang atau waktu. Jadi kalau mau menambah pengetahuan bisa pakai waktu, gratisan boleh. Di YouTube ini juga sama nih, gratisan boleh. Mau pakai uang boleh juga, yang kemarin saya sampaikan 10.000 sebulan atau 50.000 sebulan pakai membership yang bisa mendapatkan contohnya ini ya. Jadi screener, ini total screener yang saya sampaikan di sini. Itu kita pakai untuk men-screening saham-saham mana yang bagus, saham-saham mana yang lagi hasilnya bagus, sehingga kita mendapatkan potensi atau peluang yang lebih baik. Tidak banyak kehilangan waktu, tidak banyak kehilangan kesempatan, dan uang tunggunya itu lebih efektif. Itu salah satu contoh terkait dengan pengetahuan. Jadi pengetahuan itu bisa kita ambil atau bisa kita dapatkan dengan kita mengorbankan uang kita atau mengorbankan waktu kita. Nah, terakhir terkait dengan waktu. Kalau kita pengen punya waktu yang lebih, waktu kan sebenarnya semua orang itu punya di 24 jam. Jadi tidak ada yang punya waktu itu lebih dari 24 jam. Tapi value atas waktu dari 24 jam itu mana yang value-nya bisa lebih atau biasa-biasa saja, atau malah value-nya nggak ada apa-apanya, itu kita bisa gunakan uang dan pengetahuan kita untuk membuat value dari waktu itu menjadi lebih baik lagi. Misalkan kita pengen punya waktu lebih dengan keluarga misalnya ya, pengen punya waktu lebih dengan pekerjaan kita. Nah, kita bisa menggunakan uang dan pengetahuan kita. Kalau kita berpengetahuan baik, kita memiliki uang yang cukup, waktu mungkin bisa kita dapatkan lebih valuable atau lebih baik ke diri kita. Nah, ini tiga hal ini yang menurut saya cukup powerful disampaikan oleh Pak Win ya, dengan tagline-nya, "Hah, kok gitu sih?" Nah, itu loh yang biasa dia di TikTok, di Instagram, kadang-kadang kalau ada kontennya itu, "Hah, kok gitu sih?" Nah, lucu itu orangnya. Nah, ini menarik untuk membekali mindset kita seiring dengan investasi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan, saya mau jawab pertanyaan selain tadi. Jadi pertama, tanya Mas, PGEO gak bergerak, apakah masuk ke dalam screening saham dividen? Masuk ya. PGEO posisi per sekarang, ini sekalian saya buka Pegas. Itu PGEO di areanya di utilitas ya. Pertamina Geothermal Energi itu harga terakhir 1085.
turun 2,3%. Harga wajarnya Rp433. Jadi MOS-nya atau margin of safety-nya itu minus 60%, jauh sekali. Kenapa? Karena potensi dividen yield-nya dia itu di Rp39 atau 3,6%. Ini kalau menggunakan EPS low itu di 50 ya. EPS-nya di kuartal 3 untuk PGEO kan 50. Nah, ini dia antara 50 sampai 54. Jadi secara teori karena payout rasionya dia adalah 78%, maka potensi dividennya di tahun 2025 ini adalah 3,6%. Ini masih cukup mahal dilihat dari skema dividen investing. Harganya turun terus ya, karena memang ini posisinya lagi downtrend. Dan kalau lagi turun seperti ini jangan ditangkap ya teman-teman ya, jangan nangkap pisau jatuh. Ini nanti akan bablas nih, drawdown sampai bawah pun misalnya nih sampai 735, itu posisinya masih mahal. Karena kalau ngelihat harga wajarnya harusnya di 433 itu kalau pengennya punya yield dividen 9%. Nggak mungkin nyampe situ bang, misalnya gitu ya. Ya sudah, kalau misalnya nggak mungkin sampai situ, artinya Anda membelinya bukan atas pertimbangan dividen, tapi atas pertimbangan lain. Mungkin pengen capital gain atau pengen yang lain gitu. Jadi tidak bisa dicampur-campur menjadi satu kesatuan. 2024 dia bagi Rp53, ini belum saya catat. 53 itu setara dengan 4,9%. Nah, kalau 3,6 kira-kira murah mahal apa murah kalau dimasukkan ke dalam skema dividen investing untuk persiapan pensiun dengan passive income? 5,3% atau 3,6, sorry. Salah. 3,6% itu jauh sekali ya. Selama 25 tahun kita nabung 2 juta per bulan, itu di tahun ke-25 hanya mendapatkan sekitar 3,9 juta per bulan untuk dividennya. Jauh sekali kalau kita pakai estimasinya Pegas misalnya. Pegas itu di 9,2% dengan target kita kebutuhan sebulan itu 10 juta atau per tahunnya 120 juta. Kalau yield dividen 9,2%, nilai investasi sekitar 1,3 miliar. Di mana asumsi inflasi 2,5% selama 25 tahun, maka future value-nya 10 juta hari ini itu setara dengan 18 juta nanti tahun ke-25. Jadi sekitar 200 juta per tahun ya. 18 juta per bulan itu sekitar 220 juta per tahun. Maka nilai investasinya harus 2,4 miliar. Nah, kalau kita hanya punya 2 jutaan per bulan, kira-kira bisa nggak dicicil? Itu ada simulasinya di simulasi ini ya. Tahun pertama 24 juta, dapat dividen di tahun pertama 2.200.000 itu direinvestasikan kembali di tahun kedua dan ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Nanti tahun ke-6 naik 20% investasinya dari 2 juta per bulan menjadi 2,4. Terus sampai nanti tahun ke-20 itu baru mendapatkan sekitar tahun ke-15 baru mendapatkan sekitar 824 juta. Terus tahun ke-20 dari 800 langsung lompat bisa 1,5 M, tahun ke-25 bisa 2,6 M, di mana dividen yang diterima per tahun itu 245 juta atau 20 juta per bulan. Jadi kalau kita investasi di saham dividen dengan 9,2% per tahun, itu sudah cukup mewakili target kita kalau targetnya adalah 10 juta per bulan yang dibutuhkan sebagai passive income nanti ketika kita pensiun. Jadi saya pikir itu saja untuk kali ini, dan untuk pertanyaan-pertanyaan lain nanti saya sampaikan di video yang lain ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau ada yang butuh tanya atau pengen ngelihat screener ini secara total, bisa join di membership. Itu bisa mau pilih 10.000 per bulan atau 50.000 per bulan, silahkan ya, bebas. Dua-duanya masih saya share, semuanya dapat video setiap minggu. Posisi saham-saham dividen terbaik di minggu yang bersangkutan dengan harga update yang terbaru. Itu aja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.